Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana trik menyelesaikan tes TOEFL dengan tips skill-skill yang sebenarnya bisa kita persiapkan sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau belajar tes TOEFL sendiri kan sebenarnya ada 3 ya yang diuji biasa pada umumnya untuk ITP, yaitu listening, structure, sama reading. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang listening. Nah, jadi trik-trik yang bisa kita siapkan atau trik-trik yang bisa kita fokus dalam menghadapi tes listening. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang listening yang sifatnya short dialog ya. Jadi yang uh, pertanyaan-pertanyaan umumnya 1 sampai 15 nomor itu biasa short dialog. Dalam beberapa 30 nomor biasa umumnya soal tes listening itu 15 nomornya itu adalah short dialog. Nah, ada beberapa sebenarnya strategi atau skill-skill yang bisa kita siapkan untuk short dialog itu. Nah, misalnya untuk short dialog ini nanti setidaknya kita akan belajar 17 skill atau 17 trik dalam menyelesaikan 15 nomor yang dimaksud. Nah, pada video kali ini kita akan bahas dari tata laksana atau short dialog dari skill 1 sampai skill 10. Jadi ada 3 materi besar, yaitu strategis, who, what, and where, dan negatif ya. Jadi itu poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, kembali pada hal yang pertama dalam strategisnya. Jadi untuk 3 skill awal yang akan kita harus ingat dalam mengerjakan tes TOEFL pada soal listening yang short dialog adalah yang pertama adalah fokus on the last line. Jadi fokus pada kalimat terakhir, kemudian pilih jawaban yang sinonim atau persamaan kata, kemudian hindari jawaban yang terdengar suaranya sama. Jadi sounds like. Jadi jangan sampai kita memilih jawaban yang mirip-mirip apa yang kita dengar lalu itu yang kita pilih di opsi. Nah, itu yang dihindari. Nah, kita akan masuk ke yang pertama. Jadi fokus in the last line. Jadi dalam menjawab tes TOEFL sendiri khususnya yang listening sebenarnya kita mayoritas jawaban itu berada pada kalimat terakhir atau last line-nya ya. Jadi misal ini contoh gambaran untuk tes listening sendiri. Nah, ini ada 2 kalimat biasa pada tes listening itu ada pembicara pertama, pembicara kedua, kemudian yang narator atau si penanya apa yang ditanyakan pada short dialog yang tadi. Nah, misalnya pada kalimat yang pertama atau laki-laki mengatakan Billy really made a big mistake in this time. Jadi kemudian dibalaslah sama si pembicara yang kedua, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, jadi jawabannya umumnya terjadi di kalimat yang kedua ini yang di woman. Jadi dibanding kita fokus ke yang pertama, paling wajib kita fokus ke kalimat yang kedua karena umumnya jawaban berada pada last line ini ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah kita dengar pada soal listening 1 dan 2 dan 3 pertanyaannya. Kemudian di soal kita akan diberikan ada 4 opsi A, B, C, dan D. Nah, yang mana kita akan jawab ya prinsipnya ketika di fokus kita pada kalimat yang kedua atau yang terakhir, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, kita bisa lihat di sini jawabannya, it was the first time he made a mistake, he forgot to write his paper, he turned in the paper in the wrong place, and he didn't remember to submit his assignment. Nah, sebenarnya kita lihat pada kalimat he forgot, jadi sebenarnya dia lupa untuk memasukkan atau mendaftarkan penelitiannya. Nah, dari kata lain he forgot ini di sini ada he didn't remember to submit his assignment. Jadi maknanya sama. Jadi jawabannya itu di D ya. Jadi selalu kita fokus bahwa jawabannya itu di last line. Walaupun yang pertama ya kita juga minimal tahu apa yang dijelaskan tentang cerita tersebut. Nah, ini adalah trick and tipsnya, yaitu pertama fokus ya di kalimat di last line-nya atau kalimat yang terakhir. Lalu jika Anda mendengarkan first line of dialog dan Anda tidak mengerti pada kalimat yang pertama, Anda usah khawatir karena sebenarnya itu umumnya tidak mengandung jawaban. Nah, itu cuma kayak pengantar, yang ini pengantar saja. Nah, kita wajib fokus di
narasi kedua, karena umumnya jawaban berasal di sana. Dan salah satu trik yang bisa kita gunakan adalah kita bisa mengulangi ya apa yang disampaikan si pembicara kedua. Jadi ketika yes he forgot to turn in his research paper, nah kita langsung otomatis saja repetisi. Yes he forgot to turn in his research paper in our mind. Jadi kita ulangi-ulangi. Nah nanti repeat the last line in your mind sambil kita mencari jawaban yang di kalimat yang kedua tadi, yang mana sih sebenarnya yang bisa menjadi opsi jawaban. Jadi itu trik yang pertama adalah fokus ke pembicara yang kedua. Nah, kemudian kita fokus ke skill yang kedua. Dalam menjawab pertanyaan tes TOEFL adalah kita mencari jawaban sebenarnya yang sinonim ya, yang memiliki arti atau makna yang sama ya. Jadi misal di pertanyaan why is Barbara feeling so happy ya? She just started working in a real estate agency. Nah, jadi pertanyaannya what does demand say about Barbara. Jadi selalu yang ditanyakan sih narasi yang kedua. Jadi makanya kita fokus ke yang kedua tadi ya, sama yang tadi fokus di kalimat yang kedua, kemudian repetisi misal she just started working in a real estate agency. Ya, kemudian carilah sinonim yang menyerupai makna yang kedua tadi. Jadi sudah kita fokus ke kalimat yang terakhir, kemudian repetisi dia, kemudian cari kalimat yang sama maknanya. Nah, misal di sini ada kata kalimat started working atau memulai bekerja ya. Jadi yang mana persamaan dari memulai bekerja itu adalah bisa menggunakan si began a new job ya. Jadi started working, began a new job itu memiliki makna yang sama. Jadi kita bisa memilih jawaban yang bagian B seperti itu. Nah, strateginya adalah sama ya, mendengarkan kalimat yang terakhir, kemudian fokus pada keyword atau kata kunci ya. Kemudian jika Anda mendapatkan jawaban yang memiliki makna yang sama, kemungkinan itu adalah jawaban yang paling benar ya. Jadi cari persamaan kata. Jadi simple saja, itu trik yang kedua. Nah, kemudian kita pindah ke trik yang ketiga. Nah, pada trik yang ketiga ini dalam menjawab tes TOEFL sendiri adalah kita harus hindari yang terdengar sama ya. Jadi memilih jawaban yang maknanya sama dan menghindari jawaban yang terdengar sama gitu ya. Jadi misal why called Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Jadi saya pertanyaannya si di last line ini apa yang dikatakan si woman ini terhadap si laki-laki kan tadi kan terhadap Mark. Nah, kemudian cari yang maknanya sama ya trik kedua dan hindari yang trik ketiga hindari yang terdengar sama. Nah, di sini kita coba ditipu ya dengan kata searching dan apartemen. Makanya dikasihlah jawaban departemen, kemudian si search diubah dikasihlah apa namanya? Istilahnya kayak tipuan lah ya, menggunakan kata research. Nah, kemudian appointment juga apartemen, jadi kayak mirip-mirip departemen, appointment, departemen, research searching, jadi dibuat mirip-mirip. Nah, makanya kita hindari jawaban yang terdengar sama, tapi mencari jawaban yang bermakna sama. Nah, misal apa yang similar atau yang sinonim dengan kata searching adalah looking for. Artinya mencari ya. He was searching for a new apartment. He was looking for a place to live ya. Jadi sama-sama maknanya, dia mencari tempat tinggal ya. Seperti itu. Jadi jawabannya B. Itu adalah trik yang pertama. Jadi babnya terkait dengan strategies ya. Strategies, focus on the last line, cause answer with synonym and avoid similar sound. Jadi itu tiga hal yang sebenarnya cukup sederhana yang bisa kita lakukan dalam menjawab short listening. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke materi atau bagian yang kedua ya. Nah, salah satu trik itu adalah ketika kita mendengar percakapan, nah kita bisa punya gambaran dulu bahwa tentang bab who, what, and where ya. Siapa, apa, dan di mana. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita ada gambaran ketika mendengarkan sebuah percakapan. Nah, kita masuk ke skill yang keempat ya. Skill yang keempat ini dia. Nah, ketika mendengar suatu percakapan, nah kita harus punya gambaran siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan di mana dia berbicara seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini contoh pertanyaan atau soal. Nah,
di kalimat yang pertama, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class ya. You missed one homework assignment and a quiz ya. Jadi pertanyaan what is the man ya. Jadi pertanyaannya siapa, ditanyakan tuh pertanyaan siapa ya. Jadi pertanyaan who ya. Jadi dalam percakapan itu siapa ya, itu yang dimaksud, siapa orang yang menjelaskan kalimat yang kedua ya. Kalimatnya mengatakan bahwa you miss one homework assignment and a quiz ya. Jadi kamu melupakan sebuah pekerjaan rumah dan satu buah kuis ya. Kira-kira siapa yang mengatakan ini, siapa, apa profesinya, seperti itu. Nah, makanya yang dijawabkan di sini adalah ya. Bisa jawabannya apakah dia editor koran atau kan polisi officer ya, seorang polisi atau guru atau student. Nah, jadi jawabannya di sini adalah, karena ini kayak membahas tentang pelajaran, jadi pikiran kita antara teacher atau student. Nah, jadi kemudian di sini can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class. Jadi ini seolah-olah yang bertanya ini adalah murid ya. Jadi apa yang jadi kalimat pertama ini murid kemungkinan ya, apa yang saya lupakan ketika saya tidak masuk di kelas Anda ya. Karena kemudian laki-laki itu menjawab, ya kamu melupakan satu pekerjaan rumah dan satu buah kuis. Berarti itu adalah guru ya. Jadi jawabannya teacher. Jadi guru yang menyampaikan atau yang berbicara pada kalimat yang kedua. Maka terjawablah pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kita lagi menjawab lagi where. Contohnya where seperti apa atau di mana ya. Sebuah percakapan terjadi. Are you going to read this book here in the library? Man, I think I'd rather check them out now and take them home ya. Jadi dari pembicaraan yang dimaksud tadi, kira-kira di mana itu terjadi ya. Nah, di mana itu terjadi biasa kalimatnya juga sorry, ini terkait dengan pertanyaan what ya, sorry. Nah, what ini apa. Nah, what ini bisa juga menyatakan apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Jadi what next ya, apa yang terjadi, pertanyaan semuanya. Jadi ditanyakan di sini apa ya, what will the man probably the next. Jadi pertanyaan apa yang akan dilakukan si laki-laki ini selanjutnya. Dia berpikir bahwa saya akan memeriksa dia. I think I rather check them out now and take them home ya. Jadi di sini jawabannya adalah go to the circulation desk. Jadi setelah dia mengambil buku di perpustakaan, yang selanjutnya yang akan dia lakukan adalah dia membaca itu di tempat membaca di sebuah perpustakaan. Jadi go to the circulation desk. Jadi kalau terkait dengan apa ya, sebenarnya kita konsen bahwa apa yang akan next dia dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yaitu where ya. Di mana tuh di mana percakapan tersebut itu berlangsung. Nah, kita mendengar sebuah kalimat, are you going to into the water, or you are just going to lie there on the sand ya. I think I need to put on some suntan lotion ya. Jadi ini kayak kira-kira ada kata sand, pasir ya, kemudian air ya, kemudian kalimatnya menyatakan saya pikir saya akan meletakkan beberapa lotion ya, kayak krim ya mungkin di tubuh. Nah, ini seolah-olah yang kayak gambarannya di pantai ya, seperti itu. Jadi orang yang lagi berjemur mungkin di pantai. Jadi at the beach, beauty salon bukan, sandbox bukan, apalagi outdoor restaurant. Jadi at the beach. Jadi itu adalah konsep bagaimana cara menjawab ketika kita mendengar percakapan ya. Fokus juga ya, itu kira-kira siapa yang berbicara, apa yang dia lakukan selanjutnya, kemudian di mana dia percakapan tersebut berlangsung. Jadi itu skill yang keempat ya, seperti itu. Nah, kemudian skill yang kelima, bahwa kita akan konsen where sudah cukup khusus di who and what ya. Nah, tapi pada skill yang kelima terkait dengan passive statement ya. Jadi prinsipnya adalah pada skill yang kelima ini, ketika di kalimat keduanya adalah sebuah kalimat pasif ya, kemungkinan besar jawabannya adalah kalimat aktif ya. Ataupun sebaliknya, jika jawaban statement yang kedua ini adalah sebuah kalimat aktif ya, maka kemungkinan jawabannya ada kalimat pasif ya, seperti itu. Jadi sebagai contoh, nah did Sally go to the bank this morning ya. Jadi apakah Sally pergi di bank pagi ini? Yes, he did ya, dia pergi. She got a new checking account. Nah, dia memiliki sebuah akun baru ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau kita lihat ini adalah kalimat aktif ya, kalimat aktif. Nah, untuk jawabannya sendiri
kira-kira yang bisa merubah ini menjadi pasif ini contohnya nih di sini adalah Aunichi Kangkung was opened ya. Di sini ada kata to be ya, to be was ketemu sama verb 3 ya, open it. Jadi itulah salah satu ciri kalimat pasif ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Sedangkan yang poin A ini adalah kalimat aktif semua ya. Subjek ketemu verb, subjek ketemu verb, subjek ketemu verb ya. Seperti itu. Yang itu pun verbnya langsung ya. SV, SV, SV. Jadi itu adalah bentuk ciri-ciri kalimat aktif. Jadi jawabannya C pasif ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir pada konsep tentang who and what ini terjadi pada kasus multiple noun ya. Jadi misalnya pada konsep ini adalah when there are multiple noun. Jadi ketika kalimat yang kedua ini ada noun ya atau subjek atau benda atau objek yang lebih dari satu ya. Sebenarnya kita harus fokus ya yang mana kira-kira yang ditanyakan dari subjek tersebut ya. Jadi ada dua noun di sini. Jadi misal do you know who is in the band now ya. Apa kamu siapa ya? Siapa yang di band sekarang? I heard that Mara replace Robert in the band ya. Saya mendengar Mara menggantikan Robert di bandnya ya. Jadi Mara yang menggantikan Mara menggantikan Robert. Nah, pada kalimat yang kedua ini, woman ini, di sini ada dua noun ya, yaitu atau ada dua subjek juga atau noun ya. Di sini ada kata Mara sama Robert. Nah, ini yang kita akan coba ditipu-tipu di sini nih, Mara sama Robert. Jangan sampai terbalik. Jadi yang aktivitas atau apa istilahnya? Kejadian yang terjadi di sini adalah Mara yang menggantikan Robert ya, bukan sebaliknya ya. Mara yang menggantikan Robert ya. Nah, maka jawabannya di sini D. Mara took Robert's place in the band ya. Mara yang mengambil tempat Robert. Jadi Mara menggantikan Robert. Ya, jawabannya D. Coba kita lihat opsi ABC-nya ya. Kita akan coba ditipu seperti apa. Nah, Robert become a member of the band. Jadi Robert dinyatakan adalah sebuah anggota baru di bandnya. Sebenarnya tidak, karena justru Robert yang dikeluarkan. Nah, kemudian Robert took Mara place in the band. Nah, ini coba kita dibalik lagi. Seolah-olah Robert lah yang menggantikan Mara, padahal jawabannya Mara lah yang menggantikan Robert, makanya salah. Nah, Mara didn't have place in the band. Nah, di sini kalau yang dicontohkan bahwa Mara sebenarnya tidak punya tempat di band. Nah, di sini salah juga karena sebenarnya Mara lah yang menggantikan Robert. Jadi di sini kita fokus bahwa dua noun di sini yang mana sebenarnya yang melakukan aktivitas does ya atau noun does what, yang ini nih, noun does what, seperti itu. Ya, demikian ya terkait dengan skill yang kedua atau materi yang kedua ya. Kita sudah fokus ke short dialog yang strategis ya. Kemudian yang kedua what and where, yang tiga pokok ya. Kita harus bisa menggambarkan siapa yang bicara, apa yang dilakukan selanjutnya, sama di mana percakapan berlangsung ya. Kemudian ketika kita fokus juga di last line, ketika dia kalimat pasif ya, kemungkinan jawabannya jadi aktif. Kalau aktif berarti jawabannya pasif ya. Makanya penting juga melihat opsi-opsi tersebut, karena kan kebalikannya, kalau misalnya 3 opsi pasif berarti jawabannya 1 aktif, itu yang benar, atau kebalikannya 3 kalimat pasif 1 kalimat aktif ya berarti itu yang aktif jawabannya, seperti itu. Kemudian ketika juga di kalimat yang kedua tadi itu ada multiple noun ya, ada 2 subjek yang berbeda. Nah, kita fokus sebenarnya yang mana subjek yang menjadi subjek utama atau pelaku utama di kalimat tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu negatif ya. Nah, pada bab negatif ini ada 4 skill yang wajib kita tahu ya. Ada skill 7, 8, 9, 10. Itu apa sih sebenarnya? Skill 7 itu adalah kita fokus ke negative expression. Jadi fokus ke negative expression. Yang kedua double negative expression. Yang ketiga almost negative expression. Kemudian ketika negatif dengan komparatif. Nah, kita akan masuk satu-satu ya. Nah, kita lihat materinya. Oke, ini skill 7 ya. Listen for negative expression ya. Jadi selalu kita fokus ke ekspresi negatif. Nah, di sini selalu jawaban fokus ke kalimat yang kedua. Menyatakan bahwa they didn't drive slowly on the trip main. Jadi kira-kira yang mana maknanya sama ini? Dia tidak berkendara secara lambat ya. Di sini sih jawabannya sangat jelas ya. They drove rather quickly ya.
eh jadi kita bisa lihat bahwa di sini kalimat negatifnya di sini kata ada didn't ya, didn't drive slowly ya. Jadi tidak berkendara secara lambat ya. Jadi kira-kira pada kalimat ini ditambahkan kalimat negatif. Jadi kalimat negatif dari kata slowly ya, jadinya tidak lambat, berarti persamanya adalah uh, cepat ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat jadi contoh di sini bahwa kita harus tahu ekspresi negatif itu apa saja ya. Sebenarnya yang reguler itu ada no, not ya. Kemudian kalau dia bentuk negatif yang lain seperti nobody, none, nothing, never. Sama kalau dia sifatnya di prefix yang gabung dalam satu kata bisa an, in, sama this ya. Kayak misal insane ya. Jadi insane ya sama dengan not sane sama dengan crazy ya. Seperti itu. Atau uh, nobody arrived on time ya, tidak ada yang on time, berarti semua lambat. Jadi jawabannya late ya. Si Shall never work hard, tidak pernah kerja keras, berarti lazy. Jadi ada kalimat negatif dalam suatu kalimat, dalam suatu kata, kemudian cari maknanya. Jadi saya kayak gini nih. Tom is not sad about the result. Jadi not sad kira-kira apa yang maknanya sama dengan not sad, berarti happy. Kemudian nobody on time berarti late ya. Never hard berarti lazy ya. Kemudian insane atau not sane ya crazy ya. Jadi kita cari jawaban yang maknanya sama dengan kalimat negatif yang dimaksud. Jadi sederhana itu. Jadi jawabannya persamaan juga ini. Ya cuma fokus di kalimat didn't ya. Nah, jadi didn't ini tidak ya, tidak lambat berarti cepat. Gitu aja saja ya. Nah, kemudian trik yang ketujuh, di sini ada double negatif ya. Jadi kalau tadi satu negatifnya, kalau ini double negatifnya ya. Pada saat double negatif kita lihat di sini ya. Well, it isn't impossible for the concept take the place ya. Di sini dua kalimat negatifnya, yaitu is not ya yang di sini, sama impossible ya, dua kalimat negatif. Jadi ketika triknya adalah ketika dua kalimat negatif ketemu berarti jawabannya adalah positif ya. Jadi well it isn't impossible for a concept place ya, berarti kalau tidak mustahil berarti possible dong, jawabannya bisa ya, berarti the concept make take the place ya. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi konsep jawabannya adalah ketika dua kalimat negatif bertemu ya cari yang positifnya ya. Kalau tadi itu kalau yang skill semuanya ketika negatif ketemu dengan sebuah kata sifat ya cari lawan katanya. Nah kalau ini tidak ada lawan katanya, jadi langsung kata yang dimaksud seperti itu. Jadi misal he didn't like unclean office, jadi dua kalimat negatifnya mana, didn't sama unclean ya, jadi jawabannya clean aja langsung. Jadi like clean office, jadi persamaannya sama ya gitu. Kemudian ini juga is not snowing so they aren't going to the mountain ya, jadi tidak salju kemudian tidak pergi, berarti jawabannya implies that we would go if it were not snowing. Jadi ketika dia tidak ada salju dia tidak pergi, berarti kalau ada salju ya dia pergi ya. Implies that we would go if it were snowing ya, ketika ada salju. Sama lagi, she didn't like the movie and neither did Mark ya, sama ya, didn't like neither the Mark berarti buat jadi Sue itu tidak suka movie, Mark juga begitu, tapi ini ketemu berarti sama-sama ya. Both ya, Sue dan Mark tidak menyukai film seperti itu. Jadi pada ketika double negatif ya kita bisa lihat saja kata sifatnya apa, yaitu sudah jawabannya. Jadi misalnya didn't ketemu unclean ya berarti jawabannya clean. Nah kalau yang satu negatif berarti kita harus cari lawan kata yang ini kalau yang tadi. Nah kalau ini sudah dua negatifnya berarti langsung ini jawabannya ya, seperti itu. Itu triknya perbedaan antara double negatif sama negative expression. Jadi kalau negative expression cari lawan katanya ya, kata sifat yang dimaksud. Tapi kalau double negative expression langsung apa kata sifat yang dimaksud tersebut ya. Jadi langsung cari persamaan katanya ya. Karena ini sudah dua kalimat negatif berarti possible, berarti persamaannya adalah make ya, bisa. Nah kemudian selanjutnya almost negatif ya. Jadi almost negatif ini sebenarnya kita mau ditipu bahwa
seolah-olah negatif, sebenarnya ini adalah positif. Jadi kalimat positif jawabannya ya. Jadi contoh, um, I had barely enough money ya. Jadi barely ini kalimat negatif ya. Contohnya, saya kasih gambaran dulu supaya tidak bingung ya. Jadi meaning, jadi almost negatif, jadi hampir negatif sebenarnya. Almost none, kalau almost none sebenarnya hampir tidak ada, tapi sebenarnya masih ada gitu ya. Almost never, sebenarnya hampir tidak pernah, tapi sebenarnya jarang ya, seperti itu. Jadi misal almost none itu kalimat yang bisa digunakan adalah kata yang bisa digunakan hardly, barely, scarcely, only. Nah kemudian almost never atau jarang itu rarely atau seldom. Nah ini perlu kita ingat ya atau remember. Nah seperti itu. Jadi misal kalimatnya pada penggunaan almost negatif ya. I had barely enough money. Seolah-olah saya hampir tidak memiliki uang ya. Nah, sebenarnya hampir tidak memiliki itu artinya saya masih punya uang, bukan tidak punya uang ya. Jadi makanya jawabannya sini dah he paid the bill but he's no money left. Jadi dia masih bisa bayar billnya. Ya walaupun uangnya sudah habis, tapi kuncinya di sini dia masih bisa membayar bill yang dimaksud seperti itu. Sama juga ini um, hampir tidak, there is hardly any food in the refrigerator. Jadi seolah-olah bahwa tidak ada makanan di refrigerator, sebenarnya masih ada walaupun itu sisa sedikit ya, artinya masih ada makanan di refrigerator seperti itu. Nah ini contoh-contoh soal ya, nanti bisa latihan. Tapi kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu negatif yang keempat, ketika negatif ketemu dengan komparatif ya. Nah, kalau kita lihat negatif kan sudah tahu ya, yang tadi dibahas ada bisa di prefixnya kah atau muncul kalimat non, not, no, yaitu negatif. Nah, komparatif itu kan ada dua sebenarnya, ada yang more, ada yang er. Nah, ketika negatif ketemu dengan komparatif, maka jawabannya bisa positif ya. Simpelnya begitu. Nah, ketika ada no ketemu sama more, berarti jawabannya positif ya. Misal, no one is more beautiful than she is. Jadi coret no-nya, coret more-nya langsung saja she is beautiful ya. She is the most beautiful, dia paling cantik. Jadi prinsipnya ketika ketemu apa namanya? Negatif dan komparatif ya langsung saja apa kalimat positif di pernyataan tersebut. She is more beautiful ya, sama juga ini yaitu cold and happier ya. Jadi sama-sama negatif sama komparatif ketemu ya langsung saja he be happier, jadi he extremely happy. Jadi sama, jadi langsung saja kalimatnya dia sangat bahagia ya, sama he happier karena kita coret ya, dia sangat bahagia. Sama juga ini kita coret no sama more-nya ya, jadi she is beautiful. Jadi itu cara cepatnya. Sama juga ini no dan more ya, berarti she is very intelligent di kelas ya. No kita coret, more nya kita coret, mungkin bisa kita lihat she is intelligent, jadi jawabannya nih she is smartest tadi di kelas ya. Jadi maknanya sama, dia yang paling pintar di kelasnya. Jadi sesederhana itu dalam melaksanakan atau mengerjakan soal-soal yang sifatnya negatif ya. Kita review sedikit ya. Dari konsep negatif ini ada 4 skill ya. Jadi kalau kalimat di skill 7 negatif expressionnya cuma satu ya, berarti triknya kata yang di sampingnya itu cari lawan katanya ya. Nah seperti itu. Kalau dia double negatif berarti langsung saja kata yang dimaksud di sampingnya itu sudah benar, berarti saya cari persamaannya ya. Kalau ini lawan kata, ini persamaannya seperti itu. Kalau ini almost negatif berarti seolah-olah negatif dan dia masih positif, langsung saja dia masih positif ya cari persamaannya karena dia masih sama maknanya. Nah, sedangkan kalau for negatif with komparatif, nah artinya negatif ketemu komparatif juga jawabannya positif ya. Jadi langsung saja lihat kalimat positif maknanya apa ya, seperti itu. Sama-sama ya. Jadi kita harus ingat 4 materi negatif. Apakah single negatif, kita cari lawan kata di sampingnya. Kalau double negatif cari persamaan kata di sampingnya. Kalau almost negatif masih positif artinya ya cari persamaan kata juga. Kalau negatif with komparatif ya masih sama juga, masih positif artinya masih cari persamaan katanya saja. Yang berbeda tuh ini saja, ketika dia negatif ekspresinya cuma satu ya, berarti harus cari lawan kata yang di sampingnya ya. Itu secara sederhana 4
10 skill ya, 3 materi bab terkait dengan listening section ya, khususnya short dialog ya. Kalau kita bisa ingat ini setidaknya sudah 15 nomor sudah ada setengah benar ya, sekitar 7 sampai 8 nomor seperti itu dari soal listening TOEFL. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang short dialog yang 3 bab lagi, yaitu function, contrary meaning, sama idiomatic language ya. Demikian untuk video ini, nanti kita lanjut di part 2. Terima kasih atas perhatiannya.